A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Palillahilham rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan PWM Banten, yang saya hormati anggota pengurus Majelis Dikdasmen PWM Banten periode lama dan periode baru. Alhamdulillah yang berbahagia, yang terhormat telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Didik Suhardi PhD dari Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah. Yang terhormat Ketua-Ketua PDM se-Banten, yang saya hormati Ketua BPH UMT beserta pengurus. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang yang pada siang ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Majelis Dikdasmen PDM se-Banten dan Ketua dan Sekretaris Majelis Dikdasmen PCM se-Banten. Serta alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para kepala sekolah dan bendahara sekolah se-Banten. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang dalam acara pengukuhan dan serah terima ketua dan anggota pengurus Majelis Dikdasmen PWM Provinsi Banten dari periode 2015-2022 ke periode 2022-2027. Mengawali acara kita buka dengan membaca basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Al-Ansori SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون
والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Ahmad Ammarullah MPD. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Sang Surya dipimpin oleh Desi Rosarina MT. Hadirin dimohon berdiri.
prosesi serah terima dan pembacaan SK PWM. Kami mengundang Ketua Majelis Dikdasmen periode 2015-2022 Bapak Haji M. Badrus dan Ketua Majelis Dikdasmen PNF periode 2022-2027 Bapak Dr. Haji Dadang Setiawan MPD untuk naik ke atas mimbar. Didampingi oleh Ketua dan anggota PWM Banten. Acara akan diawali dengan penanda tanganan berita acara. Terima kasih dan kami silakan untuk kembali ke tempat.
sambutan dan juga ucapan selamat datang oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Haji Ahmad Amarullah MPD. Beliau juga adalah menjabat sebagai Wakil Ketua PWM Banten yang membindangi Majelis Dikdasmen PNF, Majelis Kader dan Sumber Daya Insani, serta Majelis Pustaja Informasi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikdasmen, atau disebutnya Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah gitu. Bapak Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Majelis Dikdasmen Pendidikan Non Formal gitu ya, dan non formal dan pendidikan non formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haji Dr. Didi, yang tidak asing lagi bagi kita karena beliau adalah keluarga besar Muhammadiyah di Provinsi Banten yang banyak mensupport. Udah berapa kali Pak Didi ke sini, ya saya ucapkan sekali lagi terima kasih bisa hadir. Ketua PWM Banten Pak Haji Dr. Din Samsudin, M. Samsudin, ya. M. Samsudin MPD, ya. Jadi berubah jadi Din ya. Sekretaris PWM Prof. Jakaria dan seluruh para wakil ketua PWM dan tentu wakil sekretaris Pak Tur, serta Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal periode 2022-2027 pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten Bapak Dr. Dadang Setiawan, dan tentu Ketua Dikdasmen periode sebelumnya Pak Haji Badrus ya, yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang saya lihat dari unsur pengurus Majelis Dikdasmen PWM yang periode 2022-2027 ini saya lihat ada dari Dewan Pakar ya, dan wakil ketua serta sekretaris ya. Dan kalau disebut Dewan Pakar nanti ada nama yang berulang disebut, yaitu salah satunya Pak Dr. Didi juga Dewan Pakar ya. Ini luar biasa nih Pak Ketua PWM ya, Dewan Pakar Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal PWM Banten itu adalah Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kalau setiap posisi jabatan dapat amplop, 2 amplop Pak. Dapat 2 amplop. Kemudian anggota Dewan Pakar lagi ya Pak Badrus ya, karena beliau kemarin di Ketua Majelis Dikdasmen ya, saya kira sudah banyak mengukir prestasi, maka ditempatkan di tempat yang lebih terhormat sebagai Dewan Pakar Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal. Mudah-mudahan terus kita bersinergi ya. Ditambah ini saya lihat ada perwakilan dari kepala sekolah dan beberapa undangan lainnya ya di acara pengukuhan ya, dan serah terima kepengurusan dari Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal PWM Banten. Marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya dan terus
mendapatkan ataupun mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, seperti tadi disampaikan oleh moderator, untuk memberikan ucapan selamat datang. Ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu di kampus ini ya, dalam acara pengukuhan dan serah terima Majelis Dikdasmen periode 2015-2022 ke periode 2022-2027. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tupoksi saya di PWM yang diamanahi, salah satunya menjadi Wakil Ketua yang membidangi Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal PWM Banten. Tentu dengan adanya kepengurusan baik orang-orang yang baru maupun ada penambahan nomenklatur dari Dikdasmen itu sendiri, berarti menjadi lembaga yang nampaknya ada pembaharuan, ya, ada penyempurnaan dari Majelis Dikdasmen, ditambah dengan bidang pendidikan non-formal, ya, menjadikan lembaga ini atau majelis ini sebagai lembaga yang memberi harapan ya, bagi dakwah Muhammadiyah, khususnya bagaimana amal usaha Muhammadiyah yang formal, yaitu pendidikan dasar dan menengah, ya, dan yang non formal, ya, seperti kursus posyandu, bukan posyandu, PAUD maksud saya. Sebab saya dulu waktu menjabat di kota itu, ya, PAUD itu ngisi tempat-tempat posyandu, ya, 1000 posyandu waktu itu diisi oleh kegiatan PAUD. Ya. Jadi posyandu sama PAUD kayak beda-beda tipis. Termasuk juga PKBN. Ya, kebetulan doktor saya meneliti tentang PKBM seprovinsi Banten. Ya, jadi ini saya tertarik dan senang sekali ketika Dikdasmen ditambah nomenklaturnya menjadi pendidikan non formal atau PNF. Kalau dulu namanya pendidikan luar sekolah, PLS. Saking luasnya berubah, bukan luar sekolah, tapi pendidikan luas sekali. Ya. Sebab waktunya nggak ditetapin dia itu. Kalau formal ditetapkan, ya, jam 7, jam 4, kalau nggak salah, kalau full day udah harus pulang. Kalau pendidikan non formal nggak ada keterikan waktu. Kadang-kadang ada yang jam 10 PKBM baru mulai. Ya, jadi kelas midnight. Ya. Sehingga saat itu saya pulang malam pun enak alasannya. Sebab habis monitor. Habis monitor PKBM. Ya, gitu. Ya, jadi saking luasnya ya disebut pendidikan luas sekali. Ini menarik sekali ya ketika ini dimasukkan menjadi sasaran dakwah lagi ya bagi Muhammadiyah. Tentu mengelola Dikdasmen selama ini juga enggak mudah ya Pak Adus ya. Ditambah lagi ini, jadi bebannya Pak Didi ini bertambah ya. Kita insya Allah ya akan siap mengawal ya, di mana perlu ya, kita lakukan langkah-langkah yang lebih maju. Jadi kalau Dikdasmen yang kemarin sudah maju, kita harus dorong menjadi lebih maju. Ya. Di mana sekolah-sekolah kita, ya, baik yang formal maupun yang non formal, ya, perlu sentuhan dan kehadiran Dikdasmen.
serta pemahaman aturan organisasi di pendidikan. Kemarin saya sering ngintip WA Dikdasmen Provinsi Banten, ya. Saya nggak komen, ya. Ngintip aja, gitu ya. Gitu. Bingung, ya. Ini kepala sekolah yang baru siapa yang tanda tangan? Ya, itu. Kemudian segala macam hal aktivitas seolah-olah seperti ketika ada proses atau mau proses penggantian, ya, ini aktivitas sekolah harus berhenti. Ya, itu yang nggak boleh dan sebuah pengamanan keliru. Ya, bahwa di Muhammadiyah itu nggak mengenal demisioner dari perserikatan sampai ke majelis-majelis. Ya. Sepanjang belum ada serah terima, maka aktivitas berjalan seperti biasa, masih dikelola oleh periode sebelumnya. Ya. Begitu ada serah terima, kalau dulu dengan pelantikan, ya, sekarang kan kita sudah menghilangkan tradisi pelantikan. Ya. Walaupun isinya kene-kene juga. Kan pengukuhan harus ada kegiatan kayak begini juga, ngumpulin orang. Ya, pelantikan juga ada, ya udah apapun lah namanya. Mungkin pengen lebih beda dari sebelumnya, ya. Biar ada spirit baru, ya. Ada inovasi yang kemudian kita tidak jenuh dengan aturan-aturan yang itu-itu aja, ya, dari dulu. Saya kira ini juga menjadi hal yang mendorong sesungguhnya, ya, bahwa memang kita harus memahami aturan-aturan permainan di Dikdasmen. Tidak hanya di Perserikatan Muhammadiyah. Yang di Perserikatan Muhammadiyah belum tentu kita yang aktif ini pada tahu aturan-aturan organisasi. Kadang-kadang dilanggar juga. Ya. Ngusulin calon pimpinan ke pimpinan wilayah. Ngusulin 3 orang untuk ditetapkan ketua, itu berarti enggak tahu perserikatan, ya. Ya, enggak tahu aturan perserikatan yang terbaru. Ya. Dan banyak hal yang perlu kita perbaiki dan ini mungkin menjadi bagian atau PR dari pimpinan wilayah untuk melakukan pembenahan. Mungkin saya usulkan sih kemarin dalam rapat PWM, perlu ada sebuah diklat seperti yang dilakukan oleh pimpinan pusat. Kalau mereka mungkin sebutnya dengan ideopolitor, ya, yang mana pimpinan wilayah sebagian sudah ikut, ya, Pak Tur dan kawan-kawan, ya, kemarin gelombang kedua, ya, saya Pak Ketua Sekum, ya, dan beberapa orang lainnya tanggal 12, 13, 14 di Jogja, ya, ideopolitor, model Lemhanasnya pemerintah lah. Ya. Dilemhanaskan mereka. Mungkin di tingkat provinsi perlu ada juga itu. Artinya tornya itu kan organisasi, ya. Jadi bagaimana organisasi kita dijalankan sesuai dengan kaidah, ya. Seperti misalnya dalam musda, saya merhatikan, ya. Suara terbanyak, ya, sepanjang yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, sepanjang yang bersangkutan bersedia, nggak usah lagi ditanya apakah Anda setuju ketuanya si ini, nggak usah. Itu otomatis. Ya, itu masih ada saja yang meragukan. Ya, jadi nggak percaya dengan peserta musda yang memilih dengan suara terbanyak. Kecuali yang bersangkutan saya tidak bersedia, baru ditanya siapa penggantinya. Gitu. Itu juga sesuatu yang perlu diketahui aturan-aturan itu. Jadi sepanjang kita mengetahui aturan-aturan permainan, ya insya Allah lah, ya, nggak pernah offset, ya, untuk terus menjalani organisasi on the track, ya. Dan kalau sudah on the track, insya Allah, ya, kemudahan-kemudahan akan kita dapati, khususnya dalam pengelolaan pendidikan yang semangatnya, ya, di Muhammadiyah ini sekarang sudah mulai tumbuhkan nih. Setelah saya kemarin dengan Pak Naisan dan Pak Tur mengikuti raker Majelis Diktilitbang di Surabaya, ya. Pak Didi juga saat itu ikut, ya, sebagai unsur pimpinan pusat.
itu semangat yang dibangun adalah semangat kebersamaan. Bagaimana amal usaha yang maju ya, itu harus membantu amal usaha yang belum maju. Sehingga di saat itu disebut yang namanya Universitas Muhammadiyah itu ada UMKM, Universitas Muhammadiyah Kecil dan Menengah. Nah, itu. Yang harus disantuni oleh organisasi ataupun UM besar, ya, UM besar. Ya. Nah, salah satunya yang sering terkendala di Universitas Muhammadiyah Kecil dan Menengah itu, ya, apalagi ditambah lagi M lagi, mikro, kekurangan SDM. Ya, padahal kita satu sistem, perserikatan satu, ya, badan hukumnya satu. Ya, ketika kita kurang dosen yang diperlukan pada jabatan akademik tertentu, kita minta ke tempat Muhammadiyah yang lain, itu boleh sebenarnya. Ya, sistem pinjem, pindah home base. Ya, UMT nggak pernah berhasil minta itu, selalu banyak alasannya. Nah, untuk periode Pak Prof. Bambang ini, ya, hal-hal ini nggak akan terjadi lagi. Sehingga dengan begitu nanti selalu SDM ketika akreditasi terpenuhi. Sehingga akreditasinya terus terjaga bahkan naik. Ya, tapi kalau itu nggak teratasi, udah selesai. Ya. Dan ketika ada amal usaha kita yang grade-nya turun, ya itu harus menjadi perhatian dan penderitaan yang sama kita merasakan. Ya, jangan yang maju-maju asik dengan kemajuannya, yang sengsara ya dibiarkan dengan penderitaannya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi ke depan. Termasuk di Dikdasmen, amal usaha Muhammadiyah, ada yang sudah begitu maju, bahkan ada yang sudah menerima siswa barunya ditutup sebelum dibuka. Coba bayangkan, sekolah kita sudah ada yang menutup penerimaan siswa baru sebelum dibuka. Ya, ini saya kira hal-hal yang membanggakan, yang kemudian ketika yang maju ini bisa punya perhatian kepada yang kecil, insya Allah kita bareng-bareng menjadi maju. Dan kalau sudah maju, Dikdasmen makmur menjadi majelis yang menjadi mata air, bukan air mata. Ya, yang akhirnya bisa menopang gerakan dakwah Muhammadiyah. Ketika Pak Ketua butuh suntikan dana untuk membangun gedung, kelanjutannya 2 lantai ke atas, ya, tinggal noel aja untuk bisa kemudian mereka peduli mensupport dana pembangunan seperti itu. Nah, inilah saya pikir Majelis Dikdasmen ke depan ya harus menjadi sumber mata air. Dan mudah-mudahan majelis-majelis lain juga bisa melakukan hal yang sama. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kelalaian dari penyambutan ini dan kepanjangan dari sambutan ini ya. Mudah-mudahan keberkahan selalu kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Majelis Dikdasmen periode 2015-2022 kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Badrus disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua PWM dan Sekum PWM Banten beserta pengurus lainnya, Bapak Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Non-Formal, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haji Didi Suhardi. Ini teman lama Pak, dari tahun 94 dulu Bapak saya undang ke Pamulang Pak. Saya masih ingat Bapak belum menjabat dulu, tapi Alhamdulillah hadir. Sekarang pada serah terima ini hadir pula, Alhamdulillah. Jabatannya lain lagi. Bapak Rektor UMT, Bapak Dr. Amarullah, terima kasih Pak atas fasilitasnya. Bukan kali ini saja, sudah berkali-kali ya Pak ya, Dikdasmen difasilitasi bahkan BBM oleh UMT ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah UMT. Para pengurus Dikdasmen periode 22-27, Bapak Ketua, Bapak Dr. Dadang Setia, dan pengurus lainnya, ada Pak Edi Mistam, ada Pak E. Rizal. Ini ada wajah baru Pak Dr. Didi, ini ada Pak Nursal. Ini orang langka Pak. Langka mungkin satu-satunya di Indonesia tentang kemampuannya. Nanti biar cerita sendiri nanti kalau kita ketemu di kesempatan Pak ya. Memang betul Pak Nursal ini punya kemampuan yang luar biasa. Namun Muhammadiyah belum belum ngeh. Nah insya Allah sekarang ngeh. Karena beliau juga menjadi anggota Dikdasmen periode ini. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Nursal, Dikdasmen punya aroma baru Pak Nursal ya. Insya Allah. Dan Dikdasmen dan AUM itu betul-betul mempunyai nilai plusnya di luar plus ismubahnya. Ini plus nanti akan motori oleh Pak Nursal. Nanti Bapak Ibu insya Allah tolong Pak Rektor, Pak Ketua mungkin Bapak pimpinan Dikdasmen dulu diajak ke rumah beliau dulu. Melihat sesuatu di sana. Insya Allah kalau saya sih kagum, kalau saya ya, saya kagum. Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah se-Provinsi Banten yang saya hormati, dan juga ketua-ketua Dikdasmen, Bapak Ketua PCM, dan Dikdasmen yang hadir, dan juga rekan-rekan kepala sekolah. Alhamdulillah ada beberapa kepala sekolah yang hadir di sini. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, ada agak lupa itu di sana, itu dari Cilegon. Cilegon ya? Ada dari Serang, dari Ciputat, ada yang dari Pontang ya, dari Pontang, dari Pasar Kemis, Pasar Kemis, dan lain-lain yang nggak saya sebutkan. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang cukup megah nih kalau ukuran Banten ya Pak Rektor ya. Dalam rangka, itu kelihatan, serah terima jabatan pengurus Dikdasmen yang lama dan yang baru. Mudah-mudahan serah terima ini yang telah kita awali dari serah terima dan penyerahan berkas, insya Allah ke depan speed, kecepatan Dikdasmen yang baru ini harus melampaui kecepatan Dikdasmen yang lama. Terima kasih Pak Rektor atas intipannya. Sudah diintip tadi. Namun demikian, insya Allah demisioner itu tidak terjadi. Karena apa? Pada saat-saat kemarin-kemarin juga kita tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Seperti kemarin
Cilegon, mana Cilegon? Cilegon ya, SMK mana SMK? Dikdasmen ada? Oh, ada Pak Tri ya? Mana Pak Tri? Oh, di pojok, ya. Itu saat-saat gentingnya kemarin bulan puasa Pak Tri ya? Antara iya dan tidak, karena sudah terlanjur keluar banyak biaya untuk pembangunan, tapi dari BMI-nya agak sedikit punya kendala. Tapi kita push terus ke Pak, siapa waktu itu namanya? Pak Marpuji Ali. Saya telepon langsung Pak Marpuji, ini kalau Cilegon ini enggak diloloskan, ya sudahlah. BMI wassalam dengan Dikdasmen Banten waktu itu, tapi sekarang enggak lagi Pak Didi, insya Allah. Karena dengan demikian, alhamdulillah niat baik dari Cilegon ini disambut baik dengan Bank Muamalat. Itu Pak Rektor ya barangkali, insya Allah. Dan juga kemarin SMA Muhammadiyah Labuan, ini PR baru buat Pak Dadang dan kawan-kawan. NIB-nya bermasalah. Dan juga banyak sekolah lain yang NIB-nya juga belum tuntas. Nah, ini harus kita push terus Pak. Ada hanya beberapa sekolah yang NIB-nya belum tuntas. Resikonya Pak, kalau NIB tidak, izin ijobnya tidak turun, apa namanya itu? Bantuan apa namanya? Bosnya pun juga tidak akan turun. Apa gitu Pak Didi kalau nggak salah ya. Ini yang saya terima dulu waktu seminar di PP Muhammadiyah, waktu masih Pak Sungkowo. Mudah-mudahan memang betul NIB ini memang menjadi hal yang sangat krusial buat sekolah-sekolah karena pengurusannya cukup rumit Pak. Karena kurang matchingnya antara Muhammadiyah dan, bukan kurang matchingnya, pemahaman kepala-kepala dinas di kabupaten dan kota, seolah-olah Muhammadiyah itu bukan persyarikatan, seolah-olah yayasan. Sekolah yang mengurus NIB harus menunjukkan SK pendirian yayasan. Nah, ini kan konyol. Sudah kita beritahu berkali-kali melalui Kepala Dinas Provinsi Pak Tabrani dan sebelumnya juga Pak Ukun, tapi apalagi daerah Pandeglang, Pak. Mana ada Pandeglang? Ini agak ini Pak Ketua, nanti emang kita harus ke Pandeglang juga lah. Pak Dadang ya, nanti Pandeglang tolong di-push terus Pak itu. Banyak sekolah yang masih punya kendala untuk NIB-nya. Itu hanya salah satu PR Pak ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Dikdasmen periode yang lalu beserta rekan-rekan, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pimpinan Wilayah dan jajarannya, dan juga Bapak Rektor, Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang, dan juga Bapak-Bapak Kepala Sekolah yang selama ini kurang lebih 7 tahun kita bersama-sama bermuamalah dalam rangka mengembangkan amal usaha. Oleh karena itu barangkali ada di sana-sini ada kekurangan kami, ada kekhilafan kami, ada kesalahan yang mungkin baik disengaja maupun tidak kita sengaja. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih kepada Bapak PWM dan lain-lainnya yang alhamdulillah senantiasa terus membimbing dan membina kami dan senantiasa juga mengkoreksi, termasuk Pak Rektor. Terima kasih Pak, intipan dan koreksinya. Dan koreksi itu kita anggap bukan sesuatu yang tabu ya. Anti koreksi berarti tidak mau maju. Rasa mungkin itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu kira-kira berapa menit lagi Bu? Minta izin. Oh enggak ada ya. Ya udah kalau enggak ada, tolong nanti kalau sudah kasih bel Bu ya. Soalnya kalau sama dengan Pak Rektor, kadang-kadang lupa Pak. Lupa, ini juga koreksi Pak Rektor ya. Oke, kalau gitu Bapak dan Ibu, oleh karena itu saya berdiri di sini, insya Allah
Ya. Kemarin 7 tahun kami sudah berjibaku, namun sebelumnya, dan kami tadi sudah serah terima dan sudah serah tanda terima dan berkas, namun bagaimana juga masih harus ada yang kita selesaikan, Pak. Tapi tidak di ruangan ini. Ada ya, secara adat. Bagaimana juga harus secara adat kita, mungkin oleh karena itu nanti mohon difasilitasi Pak Ketua, kita segera bertemu kembali supaya kita tuntaskan semua serah terima ini biar tidak menjadi sebuah imbas yang di luar. Saya rasa mungkin itu. Izinkan Bapak dan Ibu, boleh nggak Pak saya berpantun Pak? Boleh Pak? Wah, ya, insya Allah ini pantun saya baru dapat nih dari Google nih Pak nih. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Kira-kira apa Bu terusannya? Meskipun kita akan berpisah rasa, namun tetaplah kita dalam satu jiwa. Cukup Pak ya? Cukup. Nanti Pak Dadang nggak kebanyakan waktu. Ya. Bapak dan Ibu, satu lagi, saya menyadari betul bahwa apa yang kami lakukan selama 7 tahun itu, sebaik apapun, sesempurna apapun yang kami lakukan, dan meskipun itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah dan lainnya, belum tentu itu semua orang menerimanya. Itu saya menyadari betul Pak. Dan kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan, itu semata-mata itulah kekurangan kami. Untuk pesan Pak Ketua, yang baik dari kami kemarin, silakan teruskan. Dan yang kurang baik, tolong tinggalkan jauh-jauh. Tidak kalah dengan Pak Dr. Didi, selaku kemarin Dewan Pakar Dikdasmen, sudah menerbitkan RPJP Pendidikan Dasar Pak ya. Berapa tahun Pak itu? 25 tahun. Alhamdulillah, kami Dikdasmen mencuplik dari RPJP. Kami sudah mengeluarkan buku, saya sertakan tadi di di serah terima yang namanya, saya lupa itu bukunya ada di tas judulnya. Dan sudah ditatangani oleh Bapak Ketua. Mudah-mudahan kalau itu memang baik, silakan dipakai. Kalau enggak baik, tinggalkan jauh-jauh. Nanti Pak Didi juga kami serahkan satu buku Pak nanti untuk menjadi sebuah koreksi untuk Dikdasmen kemarin dan untuk Dikdasmen yang akan datang. Saya rasa mungkin itu Pak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Dan insya Allah saya secara pribadi, insya Allah tadi seperti di pantun, tetap jiwa kami adalah di Muhammadiyah, insya Allah. Nasrun minallah wa barakatuh qarib wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Badrus tetap berada di atas mimbar untuk menerima cindramata yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Tri Heru Soekarno dari Majelis Dikdasmen PDM Kota Cilegon. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat.
Sambutan Ketua Majelis Dikdasmen Pendidikan Non-Formal periode 2022-2027 kepada Bapak Dr. Haji Dadang Setiawan MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Pusat Majelis Dikdasmen dan PNF, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haji Didi Suhardi, PhD, Bapak dan Ibu para undangan dari unsur pimpinan wilayah, daerah, termasuk Majelis Dikdasmen daerah, cabang, bahkan alhamdulillah di sini hadir para pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sore ini kita dapat hadir dalam acara yang kita sama-sama ikuti, yaitu serah terima jabatan kepengurusan Majelis Dikdasmen dan PNF untuk wilayah Provinsi Banten. Saya diminta untuk memberikan sambutan dalam acara ini selaku mewakili teman-teman juga pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta PNF periode 2022-2027 sesuai dengan surat keputusan yang sudah kami terima dari pimpinan wilayah. Yang pertama, saya atau kami atas nama pengurus yang baru menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami selaku Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta PNF di Provinsi Banten, melanjutkan apa yang sudah dicapai atau yang sudah dilaksanakan program kegiatannya oleh Bapak Haji M. Badrus beserta jajarannya yang sudah sangat bagus melaksanakan kegiatan di periode 2015-2022 ya Pak ya. Saya tidak tahu khususnya untuk saya, Pak Ketua PWM beserta jajarannya kok mempercayai saya menjadi ketua. Mungkin beliau yang tahu dan para pimpinan wilayah. Karena mungkin ada yang lebih pantas mengemban amanah selaku Ketua Majelis Dikdasmen PNF periode yang akan datang ini. Tapi mungkin qadarullah Pak, karena perjalanan hidup saya memang kadang-kadang ada yang di luar prediksi. Kok saya jadi ini gitu Pak Dr. Didi ya. Bapak Ibu, saya ada kepercayaan diri sedikit ya untuk kegiatan tugas
amanah ini, walaupun saya sempat mendengar dari seorang penceramah, apakah amanah jabatan itu musibah? Saya juga nggak tahu ini, mungkin Pak Ketua nanti yang mengatakan ini musibah. Mungkin yang disebut musibah itu perlu kesabaran gitu ya. Yang menerima musibah itu harus kesabaran menghadapi itu. Di lain pihak ada juga yang mengatakan jabatan ya amanah, kepercayaan yang harus kita laksanakan. Nah mungkin nanti Pak Ketua yang akan menjelaskan di mana posisi itu. Saya ada sedikit kepercayaan diri untuk melaksanakan amanah ini. Pak Ketua PP Dikdasmen Muhammadiyah Pusat, karena saya terus terang masuk di Muhammadiyah itu awalnya menjadi guru di SMA Muhammadiyah. Sebelumnya saya tidak banyak ikut dalam persyarikatan Muhammadiyah. Tapi mulai tahun 1987, Pak, saya qadarullah diminta oleh salah seorang teman untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah di Ciledug, di SMA Muhammadiyah 10 Ciledug. Sekarang SMA Muhammadiyah 1 Kota Tangerang. Nomenklaturnya berubah karena 10 dulu dari DKI. Tahun 87. Saya mengajar fisika di situ karena di SMA Muhammadiyah itu kebetulan fisikanya tidak ada gurunya gitu. Jadi saya bertugas di SMA Negeri Ciledug, SMA 3, saya diminta untuk mengisi. Karena kalau tidak berarti anak-anak kan nggak belajar. Sejak itulah saya mengenal lebih banyak tentang pendidikan Muhammadiyah. Tahun 87 sampai tahun 91 saya mengajar di SMA Muhammadiyah 10. Tahun 92 itu juga di luar dugaan saya Pak Ketua. Saya dipercaya jadi kepala sekolah. Kepala SMA Muhammadiyah 10. Setelah Muscab Kecamatan Ciledug Muhammadiyah tahun 91 di Parung Serap. Saya diminta untuk menggantikan Pak Haji Sukari Suryadi. Lebih berat lagi waktu itu. Waduh. Dari hanya guru makan hanya mengajar fisika selesai. Kan gitu ya, memberikan pendidikan khusus fisika. Jadi kepala sekolah kan tidak mudah. Kebetulan waktu itu yang meminta untuk hal itu adalah Pak Haji Muhammad Nasir almarhum dan Pak Haji Somad Karim yang sekarang sama-sama saya di BPH. Dulu beliau di Majelis Dikdasmen PWM DKI karena waktu itu masih. Singkat cerita saya ikuti, saya laksanakan sesuai dengan kemampuan yang saya bisa lakukan sampai tahun 2000 Pak. Saya menjadi kepala SMA Muhammadiyah 10 dan tahun 96 itu berganti dari SMA Muhammadiyah 10 menjadi SMA 1. Luar biasa Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, saya menjadi kepala SMA Muhammadiyah 10 1. Banyak romantika. Sampai kalau harus membayar guru, honor guru itu harus nunggu dulu SPP. Dulu tidak ada bos. Jadi alhamdulillah dengan perjuangan teman-teman di SMA Muhammadiyah Ciledug itu, kami bisa bertahan sampai tahun 2000 karena waktu itu saya ditugaskan menjadi pengawas sekolah di Kabupaten Bogor. Sehingga saya alihkan ke Pak Atang Hasan. Selanjutnya ke Pak Wowo Permana. Satu kebahagiaan Bapak Ibu ini perlu saya sampaikan. Saya senang karena salah satu kebahagiaan non materi. Saya sempat dengar di Jogja, itu saudara Dhanil Ajhar Simanjuntak menyampaikan di forum pemuda Muhammadiyah di depan Pak Yusuf Kala ya Pak. Katanya saya dulu sekolah di Ciledug, di Muhammadiyah.
nama kepala sekolahnya Pak Dadang. Saya tidak harus bayaran. Itu ya. Saya dengar ada rekamannya. Terus terang Pak, apa yang saya capek saya hilang karena saya mendapatkan apresiasi dari murid saya yang pada saat itu belajar di SMA Muhammadiyah 10, SMA Muhammadiyah 1 Tangerang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tahun 2000 sampai 2005 saya juga punya pengalaman menjadi ketua Majelis Dikdasmen Kota Tangerang. Kebetulan masuk waktu itu sekretarisnya Pak Saiful Haq, ketuanya Pak Haji Naisan, saya masuk 13, tapi saya juga ditugaskan menjadi ketua Majelis Dikdasmen di PDM Kota 2000-2005. Nah disitulah barangkali saya juga punya pengalaman, karena selain pengalaman di sekolah, saya juga ikut di Suspala beserta ketua PP-nya waktu itu Pak Yunan, Profesor ya, Pak Yunan, kemudian kepala-kepala sekolah banyak bergaul ya di MKKS, karena saya terus terang di dunia pendidikan, di SMA, di MKKS, di K3S gitu kan ya. Dan di sini juga banyak yang saya kenal hari ini. Bahkan ada juga beberapa kepala sekolah yang dulunya pernah saya mengajar di Cipondo gitu kan, di SMA Muhammadiyah Cipondo. Saya pernah dengan Pak Muhyiddin Kanansah ya. Jadi Bapak Ibu, saya merasa punya kepercayaan diri karena paling tidak ada pengenalan pada saat menjadi Majelis Dikdasmen PDM di Muhammadiyah. PWM-nya, Majelis Dikdasmennya Prof waktu itu Pak Haji Tirmidzi Abduh. Nah, Pak Tirmidzi Abduh ya, dengan Pak Agus Gunawan sekretarisnya. Jadi insya Allah untuk urusan majelis sedikit banyak Pak Badrus saya yang enggak buta banget gitu. Selain saya dibantu oleh Pak Edi Mistam, Pak Erija, insya Allah saya paling tidak ada gambaran bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di core bisnisnya pendidikan, insya Allah dengan keinginan, niat untuk sama-sama memajukan. Yang paling penting sekali lagi mohon doanya dari semua. Mohon doa kepada Allah agar kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga, mengemban amanah untuk memajukan pendidikan khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah sehingga Banten kalau bisa yang terbaik di Indonesia gitu ya Pak ya. Karena saya banyak mengenal orang-orang Jawa Barat, Jawa Tengah, karena Pak Ketua saya kebetulan aktif di Dinas Pendidikan, jadi baik kuliah, sekolah, saya temannya Pak Pranata Pak. Jadi adik kelas saya Pak Prana, kemudian Pak Ketua karena pernah di Kemendikbud, ada Pak Kardiawarman itu adik kelas saya, Pak Didi Teguh Chandra yang dari Cirebon, konsultan karena saya dulu pengawas di jadi insya Allah saya punya keyakinan karena dewan pakarnya adalah dewan pakar yang luar biasa gitu kan ya. Kemudian PWM, PDM dan jajaran Muhammadiyah Banten, insya Allah saya akan mendapatkan supporting yang sangat luas. Sekali lagi saya mohon doanya untuk dapat melaksanakan tugas. Lebih kurang mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua PWM Provinsi Banten kepada Bapak Dr. Haji M. Syamsuddin MPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Ibu Bapak, ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan. Pertama, pengukuhan serah terima sampai berkas dan rekening. Nggak saya lihat sih angkanya, cuma insya Allah ada isinya. Itu bagian dari pertanggungjawaban kita secara formal di persyarikatan. Tapi secara sunatullah yang namanya mutasi, rotasi, fluktuasi itu biasa saja. Satu saat kita nanti dimutasi ke alam barzakh. Baru di situ Pak Badrus akan menunjukkan bukti-bukti kerja kita. Tentu sebagai pimpinan wilayah menyampaikan penghargaan ya. Dan tadi yang menyampaikan Cendramata sudah diwakili oleh Cilegon. Ya. Demikian beratnya tugas Dikdaspen ini, sehingga saya yakin Pak Badrus dan teman-teman di Dikdaspen berusaha sudah sungguh-sungguh ya. Saya lihat ngurus sekolah sekarang itu udah lari kayak dunia bisnis lah. Harus profesional lah. Kalau dulu mah pendidikan aja. Ngurusi pajak segala macam kan sekarang ruwet gitu. Tapi karena Pak Badrus ini sudah akrab dengan keruwetan. Kayaknya kalau diperpanjang masih mau sebetulnya. Tapi karena sudah habis masa kita. Periode 2015-2022. Semoga pengabdian Bapak Allah lah yang memberikan balasan. Insya Allah ikhlas. Adapun hal-hal yang perlu dibicarakan atau kelanjutan dari serah terima ini ya bisa diselesaikan secara adat, secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memang ngurus pendidikan di Muhammadiyah itu saya lihat itu dia punya standar ganda Pak. Harus kader Muhammadiyah tapi juga yang punya hubungan baik dengan orang-orang yang ngurus pendidikan di negeri ini. Seperti Pak Didik ini pasti dekat dengan Menteri Pendidikan ini Pak. Tapi kalau nggak dekat, nggak dikasih ruangan kelas, laboratorium, guru, segala macam. Itu idealnya ke bawahnya, Pak. Seperti Pak Dadang ini, Bapak mesti dekat betul dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Dan itu teman kita, teman Prof. Jakaria, teman saya. Ya satu-satunya Kepala Dinas yang pengecut itu ya Pak Tak Berani. Ya. Tak berani. Kenal kemarin juga ketemu di ya teman S2 UHAMKA. Sampaikan salam PWM Ketua Sekretaris juga dikasih Bapak juga. Salam aja nggak usah ketemu gitu. Karena teman sekelas. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena saya lihat mungkin di tingkat pusatnya Pak Didik yang lebih tahu. Tidak ada dikotomi negeri swasta, Pak. Secara undang-undang Sisdiknas. Tapi kenyataan di lapangan, negeri swasta itu seperti bumi dan langit, Pak. Apalagi swasta-swasta yang banyak identitasnya tapi kurang muridnya, itu tambah mati lagi yang itu, Pak. Nah, maka perlu ada kedekatan-kedekatan, saya lihat mungkin bahan buat Pak Dadang dan teman-teman. PGRI itu tiap tahun Pak beli murid ke sekolah negeri, tahu nggak? SMP Negeri 1 Serang contohnya, tidak kurang uang 100 juta disetor, setiap anak yang out SMP Negeri 1 masuk PGRI, kelas terus bertambah sampai ada kelas sore, PGRI Pak.
Muhammadiyah juga pengen itu ngasih uang ke sekolah negeri itu Pak. Tapi ya ditanya Dikdasmen nggak ada uangnya buat ngasihnya itu Pak. 100 juta Pak tiap tahun. Dan itu beritanya sangat. Jadi mereka sudah beli kepala Pak. Jadi digiring. Ya kalau Muhammadiyah nggak usah giring aja pakai memo Pak tak berani itu selesai gitu. Bahwa siapa yang menghabiskan murid di negeri melupakan Muhammadiyah itu berat hisabnya di akhirat. Itu aja kok selesai. Cuma butuh itu aja. Syukur nanti dari Majelis Dikdasmen Pusat Pimpinan Muhammadiyah itu ada semacam workshop atau pertemuan apa dengan kepala-kepala dinas Pak. Supaya pikirannya itu, masa di sekolah negeri ada titipan dari dinas loh Pak. Saya diundang ke SMK Negeri Serang itu, 4 kelas Pak, titipan orang dinas. Lalu kepala sekolahnya, Pak Ustadz rugi kalau kita nerima titipan. Kepaksa kita juga membuka kelas baru Pak, ada tambahannya lagi, 8 kelas coba, di luar jatah yang sudah. Bagaimana mau kebagian murid Pak? Bagi kita, karena ngurus pendidikan ini ada ujung tombak dakwah gerakan Muhammadiyah, maka itu jangan dijadikan tantangan, tapi peluang-peluang yang harus kita manfaatkan. Oleh karena itu yang ketiga, Dadang begitu optimis, tapi ada bahasa yang patut direnungkan katanya musibah atau barokah. Apa kalau lihat di Quran, setiap musibah itu pasti ada barokah. Orang nangis-nangis istrinya meninggal, 2 minggu ada yang baru. Kalau enggak meninggal, Bapak susah ganti istri itu. Ya ini ibu-ibu tuh walaupun kalau laki-laki mau istri meninggal tuh ya sedih-sedih lah, seminggu lah kira-kira. Tapi mungkin menyakitkan buat ibu-ibu. Di Aceh, justru orang Aceh yang meninggal tuh suaminya Pak. Nyangkut di pohon kelapa, kebawa ke laut, segala macam. Ya kepaksa ganti suami di Aceh itu gara-gara tsunami. Kalau tidak karena suami, susahnya ganti suami. Ya. Tapi karena tsunami, jadi musibah itu pasti mendatangkan barokah. Yakin Pak. Pak Dadang dengan posisi di sini bersama rektor, bersama ketua BPH, tiap hari diolah, tiap hari Bapak sekolah mana, nanti Pak Rektor mohon difasilitasi, kita minta sentralistik ya administrasi sekolah. Sehingga kalau PWM sini saya minta klik misalnya ya SMP Pasar Kemis coba saya tekan. SPP-nya gimana, muridnya gimana, setorannya gimana, tinggal gitu aja saya minta klik-klik itu tolong difasilitasi. Iya, ya kita nggak minta setoran cuma pengen tahu aja. Ya, jadi tolong nanti Bapak ruangan sebelah mana, mau di PWM juga boleh. Gitu. Jadi kita nggak usah lagi, ini ada rapot sudah dipakai, sudah sobek, belum bayar. Itu ada datanya Pak, set gitu. Kan enak, ya. Sekretaris, ketua tinggal neken-neken gitu. Kan sekarang zaman digital Pak. Ya harus rajin-rajin neken, kita punya data. Yang terakhir, sehebat apapun kita bekerja, apalagi di Muhammadiyah, tanpa dukungan semua pihak, nggak bisa berbuat apa-apa, termasuk Pak Rektor kita. Ruangan ini sesuai dengan namanya Jenderal Sudirman, ya paling tidak ya tempat bertemu jenderal-jenderal di ruangan ini. Yang akan terus memajukan negeri, memajukan Islam, sehingga kita akan peroleh keberkahan yang lebih banyak dari apa yang kita lakukan sekarang. Selamat Pak Badrus, dan mohon maaf kalau PWM juga, saya itu banyak orang yang kadang kalau di belakang nyeritain jelek-jeleknya, saya senang sekali, itu menghabiskan dosa saya. Kalau di depan katanya itu justru memuji orang malah berbahaya. Atas segala kekurangan dari PWM, mungkin pembinaan sana-sini, ya atau terlalu banyak tagihan-tagihan. Sebetulnya sih bukan tagihan, cuma mengingatkan kewajiban sebetulnya. Ya seperti itu, kan beda ya tagihan dengan kewajiban itu. Ya. Kepada Pak Dadang, walaupun sudah salaman apa segala macam, ya biasa sajalah gitu. Jangan merasa sudah baru terus Bapak macam-macam periksa ini, nggak usah.
sudah diteken tuh sudah selesai begitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi satu-satunya majelis yang serah terima secara formal baru majelis Dikdasmen. Selamat, mudah-mudahan jadi contoh bagi majelis-majelis yang lain, dan ini karena hasil binaan Pak Rektor, ya, koordinatornya, dan tentu saja karena kesadaran kita semua. Yang lain itu nggak jelas serah terimanya, Mbak. Tiba-tiba bekerja aja, ilegal itu bekerjanya itu. Jangan-jangan ada rekening terselip. Nasiminallah wa tanggari wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat dan pembinaan dari Majelis Dikdasmen Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Haji Didik Suhardi PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwata illa billah. Ya, saya hormati Bapak Ketua PWM, sesepuh juga di Muhammadiyah di Banten, Pak Kiai Haji. Kita biasakan Kiai Haji biar sama. Kan sekarang provider juga sering disebut Kiai, Pak. Ya. Pak Kiai Haji Dr. Haji Samsudin, Pak Sekretaris Prof. Zakaria, Pak Rektor, sekaligus Wakil Ketua yang membidangi Majelis Dikdasmen ya. Dan kemudian Pak Warek, Pak Saibul, Pak Arwen, luar biasa ini, Pak Haji Naisan, Pak Badrus, dan Pak Dadang yang berbahagia. Saya sambil menghafal masalah. Pak Tur, lupa malah Pak Tur nih kawan. Dan tentu yang saya muliakan Bapak Ibu, para pengurus Majelis Dasmen 2015-2022 dan pengurus yang baru 2022-2007. Suatu kehormatan bagi saya diundang pada sore hari ini. Mendadak. Nanti saya harus kembali lagi ke Jakarta ini, Pak. Saya ada janji dengan deputi yang merusi koperasi di Kemenko UMKM. Kebetulan kan kita ingin mengembangkan koperasi sekolah di sekolah Muhammadiyah. Jadi saya temuin khusus untuk sore ini. Cari waktunya susah. Sama-sama deputinya tapi susah waktunya. Ada beberapa saya kira yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentu tadi nasihat dari Pak Ketua BWM, nasihat dari Pak Rektor juga kepada pengurus yang baru saya kira sudah banyak tadi. Sudah banyak dan tentu yang harus kita cari jalannya adalah bagaimana menjalankannya. Nah itu yang kemarin kebetulan kami juga baru melaksanakan pengukuhan pengurus Forum Guru Muhammadiyah di Yogyakarta. Ya, kemarin ada juga dari Banten yang ikut jadi pengurus. Semoga FGM nanti juga akan menjadi salah satu komunikator dan fasilitator untuk bisa menjembatani komunikasi antara pusat dan wilayah maupun daerah termasuk cabang dan ranting. Karena saya yakin di pundak beliau-beliau inilah nanti yang akan bisa merealisasikan cita-cita yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua BWM dan juga Bapak Ibu yang Bapak-Bapak yang sudah ngasih arahan tadi. Saya ingin tekankan kembali pada kesempatan ini bahwa Sekolah Muhammadiyah ini sekolah swasta.
Itu yang harus kita sadari, karena sekolah swasta maka ya harus beda dengan negeri. Kalau sekolah swasta sama dengan negeri ya nanti orang pilih negeri gratis. Kan gitu kira-kira, negeri gratis. Jadi karena bedanya bukan hanya statusnya siapa, tapi juga kualitasnya. Karena yang dibeli oleh masyarakat itu adalah kualitas. Kita harus ingat daya beli masyarakat Indonesia itu sudah bagus. Kemarin pada kesempatan kita buka puasa ya Pak Ketua ya, saya sudah sampaikan juga bahwa masyarakat kita yang sibuk sehari-hari mulai pagi sampai sore ini sangat membutuhkan bantuan sekolah-sekolah yang bisa membantu ya tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya supaya dia bisa difasilitasi pendidikan akademiknya dan pendidikan agamanya. Karena kalau tidak ya sebetulnya kayak saya sekarang itu saya merasa sangat berdosa dengan anak-anak saya karena saya tidak bisa full penuh membimbing anak-anak saya karena ya pulangnya dari pagi sampai malam. Jadi ya itulah yang makanya sekolah-sekolah swasta harus bisa memanfaatkan itu. Dalam pengertian ibadahnya tentu harus, tetapi kita juga dari situ bisa mengambil potensi-potensi yang ada pada mereka. Kalau urusan kualitas, orang Indonesia ini sekarang nggak tanya harga, Pak. Nggak tanya harga. Betul, saya yakin betul nggak tanya harga. Dimanapun sekolahnya nggak tanya harga. Kalau yang masih nanya itu berarti kesadarannya belum tinggi. Atau mungkin dia baru kaya atau baru mampu kemudian akhirnya jadi kadang-kadang pura-pura nanya padahal dia sebetulnya punya duit gitu lah. Punya duit gitu. Jadi oleh karena itu perbedaan ini. Nah perbedaan ini harus kita perbesar lagi. Kita tingkatkan lagi. Oleh karena itu semangatnya memang tidak boleh berhenti berinovasi. Tidak boleh berhenti berinovasi. Kemarin dalam forum FGM saya minta targetnya nggak usah jauh-jauh dulu lah. Targetnya tahun ini PBDB-nya naik 10%. Dah, itu aja. Karena sekolah data saya ketinggalan. Saya bawa data tadi, khusus di Banten ya. Banten ini menurut data Sisdikmu kita, sistem pendidikan kita, itu ada 99 Dikdasmennya. Mungkin masih ada yang belum, karena ada beberapa sekolah yang namanya tidak langsung menunjuk nama Muhammadiyah atau Ahmad Dahlan atau apa yang mudah diidentifikasi. Mungkin ada yang lain yang namanya, kemarin contoh di Lampung itu ada namanya SMP Soekarno-Hatta. Padahal itu sekolah Muhammadiyah. Nah mungkin di sini juga ada yang kayak gitu. Saya nggak tahu. Nah mungkin itu. Dari 99 sekolah itu, yang muridnya di atas 500 itu hanya 8 sekolah. Hanya 8 sekolah. Pak Dadang. Jadi ini tantangan pertama ini. Yang di atas 500, 8 sekolah. Lumayan. Yang di bawah 60 itu ada 13 sekolah. Nah ini yang mungkin hidup segan mati tak mau. Ini yang harus kita perjuangkan betul supaya dia ditarik. Jadi semangatnya kalau dalam filosofi pendidikan itu kan yang di atas, ya kita ini dorong supaya tetap maju. Yang di bawah harus kita tarik supaya dia tidak kejebur. Kalau kejebur itu artinya mati. Nah semangatnya harus seperti itu filosofinya. Jadi yang di bawah ini harus kita angkat. Nah yang di bawah 100, termasuk yang 13 tadi ada 31 sekolah. 31 sekolah. Ini artinya ya kalau dengan murid segitu untuk bisa memberikan layanan yang ideal ya sulit. Sulit. Jadi oleh karena itu ya sekolah swasta muridnya harus banyak. Walaupun nanti harus ada batas maksimal. Ya, harus ada batas maksimal. Kemudian yang muridnya di antara 100 sampai 250 itu ada 34. Yang antara 250 sampai 500 ada 13. Ini saya data dulu nih. Ini karena pertama kali saya kerja ini harus ada data. Karena kita tidak bisa bekerja tanpa data. Zaman sekarang itu kuncinya data. Kalau
siapa yang menguasai data dialah yang menang. Kalau nggak punya data ya akhirnya ngarang-ngarang Pak, itu yang nggak boleh. Karena terlalu banyak ngarang itu nanti hasilnya juga ngarang-ngarang. Hasilnya ngarang-ngarang. Jadi pertama itu Pak, saya mohon betul kondisi ini kita perbaiki. Ya. Dan seluruh Indonesia, ya ini internal saja, dari 5.140 sekolah Muhammadiyah, walaupun data resminya 6.500, yang ini belum ketemu. Sejak pandemi itu kita masih datanya ada 1.000 sekolah yang belum ketemu. Nggak tahu dia ngumpet di mana. Apakah dia muridnya nggak ada atau memang datanya belum masuk di Sisdikmu kita. Sisdikmu, Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah. Dari 5.140 ada 1.960 sekolah yang muridnya di bawah 100. Ini serius Bapak. Ini serius menurut saya. Jadi oleh karena itu, walaupun mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah maju, tetapi sekolah-sekolah yang ini kan itu berarti hampir 30%. Hampir 30% dari jumlah sekolah yang ada. Ini suatu kondisi yang serius yang menurut saya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu sekali lagi jangan berhenti berinovasi. Karena swasta maka fleksibilitas itu harus kita manfaatkan. Fleksibilitasnya apa? Birokrasinya kan tidak seperti negeri. Kalau kita swasta birokrasinya berbelit-belit kayak negeri juga ya, wah itu namanya setengah negeri, nanti repot lagi. Itu namanya mempersulit diri sendiri. Jadi oleh karena itu kita harus menggunakan fleksibilitas. Termasuk bagaimana kita mengatur ya proses pembelajaran, memasukkan ismuba kita dalam satu rangkaian kurikulum di pendidikan di sekolah. Baik itu yang dalam kurikulumnya, dalam ekstra kurikulumnya, itu harus kita rangkai betul sehingga semua bisa kita lakukan dengan baik. Karena yang disebut dengan pendidikan holistik integratif, itu yang 4 hal itu. Bagaimana kita merangkai sebuah pendidikan yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita mulai olah hatinya, olah rasanya, olah pikir, dan olahraga. 4 hal itu yang harus kita berikan. Makanya ada Hizbul Waton, ada Tapak Suci, ada apalagi IPM, dan pendidikan di sekolah itu adalah dalam rangka 4 hal. Karena ini soalnya filosofi pendidikan kita itu yaitu 4 hal itu yang harus kita lakukan. Nah oleh karena itu fleksibilitas kita harus kita lakukan. Sehingga kita minta, dan mulai tahun 2021 saya kira ya, Pak Muhajir waktu itu sebagai koordinator bidang pendidikan PP sudah membuat edaran bahwa kita harus full day. Minimal itu harus full day. Karena untuk pendidikan holistik kalau nggak full day itu caranya gimana? Saya agak sulit membayangkan full day. Ya. Kalau nggak full day itu nanti ya sama dengan negeri tadi. Karena negeri itu ya sekolahnya dari pagi sampai siang. Bahkan di negeri pun sekarang udah banyak yang full day loh Ibu. Sudah banyak. Kalau di negeri aja sudah full day, kita enggak, itu harus gimana? Ya tentu orang akan pilih negeri. Kan gitu Bapak Ibu, orang akan pilih negeri. Jadi bahkan sekarang sudah sekolah-sekolah yang laris banget itu, sekarang yang boarding. Yang boarding. Sehingga itu belajar 24 jam itu namanya. Mungkin Bapak-Bapak juga malah sudah menyekolahkan putra-putrinya di boarding juga gitu. Nah, kalau di sekolah saya kebetulan itu saya punya kebijakan bahwa guru-guru kita harus sekolah di sekolah situ. Ya, gratis, kita gratiskan. Karena ini filosofinya gampang. Kalau anaknya di situ, dia ngajar di situ, ya tentu dia akan mikir, kalau saya kualitas ngajar saya nggak bagus, berarti anak-anak saya juga nggak bagus. Iya kan Bapak-Bapak? Makanya itu kita tanamkan kalau bisa, sekolah-sekolah Muhammadiyah kita, guru-guru kita, anaknya harus diajar di situ. Jangan di sekolah di tempat yang lain. Ya. Kalau ngajar anaknya sendiri, insya Allah dia akan sangat hati-hati. Karena kalau enggak, dia akan diomongin oleh guru yang lain. Nah guru yang lain nanti ngomong kan, diomongin, oh kamu kemarin diomongin sama anak saya. Kan gak enak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ya mungkin Pak Dadang, mohon nanti kalau ini sering jalan-jalan ke lapangan. Karena di lapangan itu sangat bervariasi. Belum kita masalah kendala kelembagaan. Ya. Di Muhammadiyah ini ada sekolah yang dikelola seperti keluarga juga ada. Ada seperti sudah berpuluh-puluh tahun nggak mau diganti juga ada. Macam-macam Pak. Saya kemarin nemuin di itu 22 tahun
nggak mau diganti. PDM-nya juga nggak mau ganti. Loh kenapa nggak diganti? Karena dulu pesennya begitu wasiatnya. Loh ini masalahnya bukan wasiat. Muridnya itu udah tinggal 80 biji, tinggal 80 orang. Kalau murid tinggal 80, kemudian 3 tahun lagi ya kira-kira nanti setelah 3 tahun dia selesai ya muridnya mungkin tinggal 50 kalau cara manajemen pengelolaannya seperti itu. Jadi ini menurut saya yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian yang berikutnya saya kira memang kita sadari betul memang salah satu persoalan di sekolah kita adalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Oleh karena itu di samping kita mengandalkan BOS, kemudian juga bantuan dari orang tua ya, mungkin kita harus pandai-pandai juga menginisiasi lah. Nah ini salah satu yang akan kita lakukan koperasi itu Pak Ketua. Karena koperasi itu ada dalam undang-undang loh. Ada dalam undang-undang. Koperasi adalah sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Tapi walaupun kondisinya sekarang ini kita sudah dikuasai oleh kapitalisme dan liberalisme, tapi kita harus jangan berhenti. Mestinya harus kita lakukan. Dan kita harus buktikan bahwa sekolah itu bisa sebagai ujung tombak untuk pengembangan koperasi. Jangan salah, IKEA yang besar itu juga koperasi, jangan salah. Itu koperasi Bapak Ibu. Koperasi. Ya, di Jepang, di Korea itu banyak koperasi-koperasi yang sukses. Di Indonesia juga banyak. Koperasi Sidogiri yang di Mojokerto, itu asetnya itu hampir 2 triliun. Bayangin, satu pondok pesantren itu 2 triliun. Nah, Muhammadiyah, di mana yang anggotanya itu sangat militan. Kita kira-kira yakin nggak kalau itu bisa kita lakukan, Bapak? Saya yakin bisa itu. Saya yakin bisa. Insya Allah kita bisa lakukan. Dengan dukungan dari Pak Ketua PWM dan seluruh jajaran pimpinan, saya kira insya Allah ini bisa. Tapi memang kita harus punya komitmen yang tinggi. Karena koperasi kita itu persoalan satu, integritas pengurus. Banyak koperasi yang dan akhirnya dihabisin oleh pengurus sendiri. Jadi koperasi bukan jadi ini malah dikurusin oleh pengurus. diperas oleh pengurus sehingga jadi kurus. Ini saya kira perlu kita ini. Kita mulai yang inilah yang dan jangan hanya koperasi simpan pinjam, koperasi produktif. Produktif usaha. Banyak yang sudah contohnya yang bagus-bagus yang menurut saya itu sangat bisa dilakukan. Nah, itu sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga tiap tahun paling tidak itu rasanya terasa kita kepuasannya beda. Misalnya dapat 500.000 pas saat Lebaran itu terasa sekali itu. Terasa sekali. Jadi harapan kita memang kalau hanya ngandalin gitu agak berat. Jadi oleh karena itu bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu yang hormati, saya kira sudah banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tadi, terutama yang muridnya di atas 500. Yang itu saya kira kalau nggak mau mikir terlalu panjang, itu aja direplikasi. Caranya bagaimana? Pasti sekolah-sekolah ini, kepala sekolahnya punya pola bagaimana menggait siswa, bagaimana mencari, mengenerate income, bagaimana memperbaiki proses belajar mengajar, bagaimana mengimplementasikan Ismuba secara baik dan efektif. Itu banyak. Karena Ismuba kita ini memang sedang kita Pak Ketua, sedang kita review ya, karena memang berdasarkan evaluasi daya serapnya tidak lebih dari 40%. Ya mungkin pertama muatannya, kemudian yang kedua mungkin juga metodologinya. Nah, termasuk sekuensi dari Ismuba ini yang harus kita cek lagi. Mungkin ada yang terlalu berat, ada yang terlalu kosong gitu misalnya. Nah, ini harus kita lihat betul Ismuba. Mulai dari kita rencana SD itu harus mulai kita ajarkan, namun kalau di SD itu tentu muatannya tidak boleh terlalu knowledge base. Kalau knowledge base nanti anak-anak udah berat, mau hafalin macam-macam, akhirnya bosan. Di SMP-nya nggak mau lagi sekolah di Muhammadiyah, kan udah berat. Nah oleh karena itu harus dicari pola-pola yang menyenangkan sehingga anak-anak itu ketika datang ke sekolah itu senang karena ingin diajar Ismuba dengan cara yang menyenangkan tadi. Itu yang harus kita cari. Gimana caranya? Nah ini
Pak Iwan Junaidi sebagai salah satu wakil ketua majelis, kita minta untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga kita segera, untuk tahun ini tetap menggunakan buku yang lama, tapi tahun depan kita sudah akan menghasilkan buku yang baru yang akan digunakan di sekolah-sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu, di majelis kita sekarang ada namanya pendidikan non formal. Jangan salah, non formal ini menurut saya ini justru kesempatan untuk membantu adik-adik kita yang di PP Pemuda, di AMM, yang mungkin dia kegiatannya belum banyak. Sehingga sekolah-sekolah yang ada ini nanti kita domplengin aja. Ini PKBM, kursus-kursus yang itu memang diperlukan. Jadi nggak usah rumit-rumit. Izin aja ke dinas ya. Kita dirikan PKBM, memang walaupun izinnya agak rumit juga. Ternyata saya kan bikin PKBM juga. Tapi izinnya ternyata macam-macam. Di atas meja harus ada di bawah meja juga gitu. Macam-macam. Saya dulu jadi pejabat, wah sekarang masih pejabat juga masih ada di bawah mejanya, masih lumayan juga. Luar biasa. Saya bilang sama anak-anak saya, udah urus aja lah, yang penting lancar aja dulu. Jadi masih ada seperti itu. Jadi, tapi kita harus namanya salah satu tantangan yaitu. Jadi PKBM menurut saya ini bisa menjadi jalan keluar untuk menghidupkan sekolah kita lagi. Ya. Nah, cari tema-tema kursus yang sekarang sedang diperlukan. Ya. Misalnya logistik, ya. Coding misalnya, itu sangat diperlukan itu. Apalagi, ya pokoknya yang berbasis IT dan itu saya kira sekarang itu memang sudah menjadi bagian dari kita. Karena salah satu program kita makanya juga digitalisasi, Pak. Digitalisasi. Jadi dengan digitalisasi ini memang otomatis ya anak-anak kita cakrawalannya akan semakin luas. Walaupun ada tantangan, yaitu tadi bagaimana kita bisa membatasi ya hal-hal yang mestinya dia tidak boleh diakses, tapi dia tentu kalau tidak kita ajarkan, ya kita dosa juga. Karena kebutuhan dia untuk hidup pada saatnya nanti, ya itu kalau kita nggak ajarkan ya tentu anak kita akan ketinggalan. Oleh karena itu sekali lagi digitalisasi juga menjadi salah satu program yang akan kita lakukan. Nah berikutnya yang saya kira perlu saya sampaikan adalah kolaborasi. Tadi Pak ini bisa menyampaikan bahwa contoh tahun kemarin kan guru-guru kita banyak yang ke P3K. Itu di total nasional hampir 5.000 loh. Hampir 5.000. Jadi guru-guru kita yang sudah sertifikasi, yang sudah sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan yang bagus-bagus itu kemudian seperti bedol sekolah. Bahkan ada yang sekolah yang hanya ditinggal kepala sekolahnya aja. Lainnya semua masuk P3K. Nah oleh karena itu kalau ini tidak dibantu oleh PTM tentu akan keberatan ya, akan kesulitan sekolah-sekolah. Sehingga harapan kami dengan kolaborasi dengan PTM, nanti kalau ada KKN Pak Rektor, KKN tematik ya, KKN itu mohon itu diprioritaskan ke sekolah-sekolah kita, dan KKN-nya KKN yang berbasis itu tadi tematik pembelajaran ya, otomatis dengan cara itu semoga sekolah-sekolah kita bisa mendapatkan tenaga yang lebih murah ya, dan anak-anak juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena sejak dia kuliah dia sudah punya pengalaman mengajar anak-anak kita di sekolah Muhammadiyah. Sehingga dengan demikian harapan kita ini bisa teratasi. Termasuk kerjasama dengan Lajismu, dengan Wakaf. Karena banyak juga Pak sekolah-sekolah kita ini yang menyuratnya itu belum beres. Legalitasnya itu belum beres. Ini kemarin baru di Lampung ada sekolah sudah besar, terlanjur besar, ternyata itu punyanya Pusri. Dia Pusri minta ganti rugi 9 miliar sekian. Wah pusing juga. Nah, belum masalah-masalah di lain di Jawa Barat tahu Pak Ketua BWM lebih tahu loh. Banyak sekali ternyata masalah-masalah kayak gitu. Nah oleh karena itu sekolah-sekolah kita yang belum ada legalitasnya mohon diurus. Saya alhamdulillah urusan saya udah beres ya Pak ya dengan UM Banten, karena memang itu perlu waktu. Saya yang di Palangkaraya itu 2 tahun Pak baru beres. 2 tahun, ada aja
minta ini, fotokopi anak saya, kepala kartu keluarga anak saya, mungkin maksudnya supaya ini ya, tapi perlu 2 tahun. Oleh karena itu perlu ketahanan dari yang mengurus, ketahanan, dan memang perlu biaya. Jadi oleh karena itu kolaborasi saya kira perlu kita tingkatkan lagi, jangan sampai di antara kaum kita ini kurang kolaborasi, justru kita dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengambil potensi yang ada di Muhammadiyah. Karena potensi di kita ini besar sekali. Nggak usah jauh-jauh Pak, seragam aja. Ya, seragam aja. Kalau Bapak bisa koordinir seragam ini ya dikelola oleh PMBM Banten, kan nggak perlu sekolah beli sendiri-sendiri. Saya tahu di sekolah nanti ada uangnya, tapi kalau Bapak nanti beli di PWM, kan otomatis jumlahnya kan besar. Dengan jumlah besar, otomatis kan harganya jadi miring. Kalau harganya miring, keuntungan itu bisa dibagi di PWM ada, di PDM ada, di cabang ada, di sekolah ada. Jadi sama aja sebetulnya. Tapi dengan kita koordinasi lebih bagus, itu hasilnya akan lebih banyak. Ya. Karena kalau beli sedikit-sedikit, beli ketengan gitu kan sudah mahal. Ya. Beli 100 sama beli 10.000 kan beda harganya. Ya. Kemarin Pak Muhajir juga punya rencana itu, kan beliau sekarang di Majelis Ekonomi. Pak Didi itu bisa nggak itu seragam dikoordinir? Sebentar Pak, ini harus dimulai dari BWM dulu. Karena kalau enggak, wah berat itu. Untuk menyamakan persepsi itu, ntar dikira kita mau semuanya. Padahal ini untuk supaya sinergi antara kita itu makin ini. Hasilnya itu makin tambah banyak untuk kesejahteraan perserikatan ini. Sehingga kesejahteraan gurunya juga bisa naik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, terlalu banyak nanti. Ini udah jam 4. Dan saya mohon izin karena harus kembali lagi ke Jakarta, jadi saya balik lagi. Walaupun rumah saya di Tangerang, dia balik lagi sana Pak. Terima kasih. Nasrul minallah wa batun gharib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pengukuhan dan serah terima Ketua dan anggota pengurus Majelis Dikdasmen PWM Provinsi Banten periode 2015-2022 ke periode 2022-2027. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas kehadiran seluruh undangan. Mohon maaf atas kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.